Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Prona, Masjid At-Taubah Prona, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Ikhwah azza-Allahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan menyempurnakan ataupun menegakkan saf dengan cara meluruskan dan merapatkannya, tidak diberi celah, tidak membiarkan adanya celah, karena celah itu akan dimasuki oleh syaitan yang bentuknya seperti anak kambing. Kemudian para sahabat melaksanakan merapatkan saf itu dengan melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Berarti tidak ada jarak antara mata kaki dan bahu jamaah yang sedang melaksanakan sholat tersebut. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Selanjutnya babu zajri an sholatil ma'mumin khalfas safi wahdah. Bab dicelanya sholatnya seorang makmum di belakang sendirian. Sholat sendirian di belakang saf. Sholat sendirian di belakang saf di sini maksudnya dia sholat sendiri sementara di depannya saf belum penuh. Atau dia sengaja sholat sendiri, ya, sengaja sholat sendiri. Baik di depannya saf sudah penuh maupun saf belum penuh. Jadi ada yang mengartikan dua. Pertama, mutlak tidak dibolehkan sholat sendiri di belakang saf, baik saf sudah penuh apalagi saf belum penuh. Yang kedua yaitu apabila safnya sudah penuh maka dibolehkan sholat sendiri di belakang saf jika tidak ada temannya. Namun jika belum, maka dia tidak boleh sholat sendirian di belakang saf. An Wabisah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu ayyu'ida. Dari Wabisah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki salat sendirian di belakang saf. Salat sendiri di belakang saf. Ingat ikhwah, salat sendiri di belakang saf ada dua kemungkinan.
dia sholat sendiri karena saf sudah penuh, atau sholat sendiri nggak mau masuk ke saf depannya. Ada dua, ya. Dan di sini ikhwah nggak dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Fa'amarahu ayyu'ida. Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi. Maksudnya menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Artinya apa ini kalau sholat disuruh diulangi? Sholatnya tidak sah. Demikian ikhwah, ya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh mengulangi sholat, berarti sholat yang dia lakukan itu tidak sah. Sama seperti ketika ada seorang sahabat masuk ke masjid kemudian dia sholat. Setelah dia sholat datang, dia mendekati Rasulullah SAW dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kata, Waalaikumsalam, salli fa innaka lam tusalli, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ulangi, sesungguhnya kamu belum sholat. Dia ulangi lagi, datang lagi. Kembali Rasulullah katakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan sholatlah, karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan di mana letak salahnya. Demikian. Ini uslub Rasulullah SAW, cara mengajarkan para sahabat sehingga melekat di benak mereka. Sampai diulang 3 kali, itu kan berarti tanda tanya semakin besar. Ketika disuruh ulang sekali, tanda tanya. Ulang lagi. Pertama. Ulang kedua, itu tanda tanya semakin besar. Sampai ketiga kali, semakin besar. Ini berarti dia sudah sangat haus, sudah sangat kepo katanya ya. Sudah sangat ingin tahu apa sih yang salah. Baru kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa salahnya. Ketika Rasulullah katakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli, ulangi, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat, itu juga menunjukkan bahwasanya sholatnya belum sah. Sama seperti ini, fa amarahu ayyu'ida. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengulangi itu sholat. An Ali bin Syaibana radhiyallahu anhu, wa kana minal wafdi. Beliau termasuk anggota rombongan. Qala, dia berkata, maksudnya Ali bin Syaiban, kharajna hatta qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar kampung dan kami datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaya'nahu, maka kami pun membaiatnya. Membaiat ini janji setia ya. Fasallaina khalfahu, dan kemudian kami pun salat di belakang beliau. Summa sallaina wara'ahu salatan ukhra. Kemudian salat berikutnya. Jadi 2 kali salat mereka, salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kali fardu. Faqadas shalah. Setelah selesai salat, fara'a rajulan fardan yusalli khalfas saf. Setelah selesai salat, beliau melihat ada satu orang salat sendirian di belakang. Qala, beliau mengatakan, qala, berkata Ali bin Syaiban, fa waqafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hinan sarafa. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekatnya ketika orang tersebut selesai salat. Beliau mengatakan, istaqbil salatak, la salata lilladzi khalfas saf. Kamu ulangi lagi salatmu karena tidak ada salat di belakang saf sendirian. Tidak ada tidak ada salat sendirian di belakang. Artinya ikhwah, tidak ada salat di sini. Tidak ada salat ikhwah ada 2 makna. Bisa makna apa? Tidak sah, bisa makna tidak apa, satu lagi? Bisa makna tidak sah, satu lagi tidak apa? Tidak sempurna. Ya. Bisa maknanya tidak sah, bisa maknanya tidak sempurna. Baik. Jadi yang di sini apa artinya? Tidak sah atau tidak sempurna? Dari mana antum tahu?
Iya, jangan marah gitulah. Taunya dari mana? Ya kan bisa tidak tidak ada salat sendiri di belakang saf. Dari mana kita tahu bahwasanya itu tidak sah, bukan tidak sempurna? Hah? Kenapa Rasulullah? Iya, terus kenapa artinya tidak sah? Tidak sempurna kan bisa juga. Oh, tidak sempurna Rasulullah. Oh ya, sip lah kalau gitu. Gimana? Dari mana kita tahu ikhwah? Tidak sah atau tidak sempurna? Tidak sah. Dari mana kita tahu? Karena disuruh ulang. Itu dia. Istaqbil sholatak, ulangi sholatmu. Fa innahu la salata lilladzi khalfas saf. Tidak ada salat di belakang saf. Artinya ya salat sendirian maksudnya. Kalau kita combine dengan hadis sebelumnya. Ya kalau seandainya kita artikan begitu saja, tidak ada salat orang yang salat di belakang saf. Ya saf kedua di belakang saf mana? Saf kedua di belakang saf berapa? Saf pertama. Apakah saf kedua ini batal semua? Kan enggak. Artinya dia sendirian di situ. Demikian ikhwah, ya. Dan ini kita artikan tidak sah karena Rasulullah katakan, ya, mengulangi kembali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa fil babi an Abi Hurairah. Dalam masalah ini juga ada diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wala tasih tapi wala tasih ini maksudnya tidak sahih hadisnya atau tidak sah salatnya. Allahu a'lam, nanti saya perhatikan. Tadi nggak begitu intibah ya. Yang tadi saya memahami tidak sah salat, tapi bisa saja tidak sah maksudnya tidak sahih hadisnya. Di situ apa diartikan? Tidak sah salatnya. Oh. Iya. Oke, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Berarti dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas menyebutkan la tasih, tidak sah. Itu dia. Menyebutkan dengan jelas maknanya adalah tidak sah. Jadi pertama di situ menyebutkan ulangi salat, kemudian tidak ada salat, kemudian tidak sah salat. Berarti jelas ya. Maknanya tidak ada salat artinya tidak sah. Kalau sudah tidak sah berarti harus diulangi. Min fikhil bab, di antara fikih bab 1, dallat ahadithul babi anna salatal munfarid khalfas saf batilatun. Dari hadis yang ada di bab ini jelaslah bahwasanya salat sendirian di belakang saf salatnya batil. Li amri Rasulullah sallam bil i'adati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengulangi. Berarti salatnya batal. Salat batal berarti tidak sah. Nomor 2, istadalla ba'du ahli ilmi ala sihhatis salatil munfarid khalfas safi. Sebagian ulama ada yang berpendapat sahnya salat sendirian di belakang saf, berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu Mulaikah, bahwasanya neneknya Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu, bahwasanya neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan yang telah dia masak. Fa akala minhu, lantas Rasulullah pun makan. Begitu diundang langsung makan. Ini kan artinya ada yang dihapus. Rasulullah diundang, kemudian datang, kemudian makan. Itu bukan begitu diundang langsung makan. Bagaimana caranya diundang langsung makan? Ya. Nih. Beliau diundang makan, lantas beliau pun menyantap makanan. Artinya beliau pun datang dan menyantap makanan. Jadi makanan ini bukan dikirim ke Rasulullah. Karena kalau dikirim nggak diundang. Nah,
Kalau diundang itu berarti silahkan datang untuk makan. Demikian ikhwah. Fa'akala minhu, maka Rasulullah pun makan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, qumu fa usalli lakum. Bangkitlah, aku akan salat bersama kalian. Aku akan salat mengimami kalian. Qala Anas pun berkata, faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma luwis. Maka aku pun berdiri di atas tikarku, di atas tikar milik kami yang sudah menghitam karena sudah terlalu lama. Fanadahtuhu bima'in, maka aku percikkanlah tikar ini dengan air supaya melembut ikhwah. Ya, supaya melembut. Sebab kalau dia sudah lama tidak disiram air, dia kasar jadinya. Ya. Dia jadi kasar, kemudian keras, makanya perlu untuk dipercik-percikan air supaya dia lembek tikarnya. Kemudian faqama alaihi Rasulullah sallam, dan Rasulullah pun salat dengan menggunakan tikar tersebut. Nah, di sini artinya qala Anas, berkata Anas, faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun bangkit untuk mengambil tikar kami yang sudah hitam karena sudah lama. Lantas aku percik-percikan air, kemudian aku bentangkan, dan Rasulullah pun sholat di atas, berdiri di atas tikar tersebut. Sajadah lah kita katakan. Fasafaftu ana wal yatim wara'ahu, maka aku pun berdiri satu saf bersama anak yatim. Aku pun berdiri satu saf bersama anak yatim. Antum tahu siapa nama ibunya Anas bin Malik? Siapa? Nama ibu Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Baik, ikhwah, aku pun berdiri satu saf bersama anak yatim. Apa arti anak yatim? Definisinya apa? Nggak ada bapak. Saya juga nggak ada bapak. Anak yatim saya. Belum balik. Itu dia. Yang dikatakan anak yatim, man mata abuhu walam yablugh. Mereka yang meninggal ayahnya sementara dia belum balik, dikatakanlah anak yatim. Berarti ikhwah, Anas bin Malik berdiri satu saf dengan anak yatim. Artinya boleh kita satu saf dengan anak-anak selama anak-anaknya memang sudah bisa sholat. Kalau dia nggak bisa sholat, nggak boleh diletakkan di saf. Sebagaimana Rasulullah membawa Husain ke dalam masjid, beliau tidak letakkan Husain di saf, tapi beliau letakkan di dekat beliau di depan. Makanya ketika Rasulullah sujud, Husainnya naik ke punggung. Ya kan? Demikian. Nah, ini berarti anak yatimnya anak yang sudah bisa sholat dan dia belum balik. Jadi keliru kalau ada yang memahami anak-anak safnya di belakang, itu salah. Ya, itu salah, keliru. Yang namanya anak-anak, walaupun dia belum balik, jika dia sudah bisa sholat, maka hak dia sama seperti hak orang dewasa. Ya, seperti sahabat Amr bin Salamah, beliau bahkan diangkat menjadi imam, padahal beliau masih anak-anak. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada anak-anak sebelum zuhur dia sudah di depan, udah ngapal Quran begitu. Begitu qomat berdirilah dia. Datang orang-orang tuek-tuek narik ke belakang. Itu zalim namanya. Ya, bapak-bapak yang tua-tua kalau mau saf ke depan ya dia harus cepat datang. Kadang-kadang ada yang bapak-bapak tua seperti ini, ikhwah, nggak rela dia di belakang, seolah sudah dikapling untuk dia khusus. Para sahabat aja waktu itu berebut untuk di saf depan kan. Kalau ternyata tinggal satu bersamaan mereka masuk, sud, gitulah kira-kira sud. Atau mengundi siapa yang betul. Nah, gimana mengundi nggak tahu lah.
Nanti kalau saya gini-gini, udah ada waktu zaman sahabat ada gini-gini. Artinya mengundi, siapa yang menang dia yang maju ke depan. Demikian. Jadi anak-anak waktu itu boleh, silahkan. Yang dikatakan anak-anak itu adalah yang belum balik, maka dikatakan anak-anak. Ya, sobi itu anak-anak yang belum balik. Ya, kalau dia sudah bisa sholat, dia punya hak di saf pertama, kecuali di belakang imam. Di belakang imam itu khusus. Karena Rasulullah katakan liyani ulil ahlami wan nuha, hendaklah yang di belakangku yaitu orang-orang bijak dan orang-orang yang cerdik, karena dia itu bertindak sebagai co-pilotnya imam. Ya, kalau seandainya terjadi apa-apa dengan imam, maka dia sudah standby untuk menggantikan. Tidak lagi sikut-sikut kiri, sikut kanan. Imamnya sudah batal, pergi imamnya kan dia pun. Begitu. Nggak bisa lagi begitu. Otomatis yang belakang imam maju. Ya. Otomatis yang di belakang imam maju, harus maju. Makanya kalau nggak sanggup, jangan pas tepat di belakang imam. Kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa, kita sap di belakang imam sudah. Begitu. Demikian. Ya, kalau di Mekah, kalau di Madinah, di belakang imam itu memang nggak boleh diisi. Memang ada orang-orang khusus. Begitu. Ya, hafiznya. Jadi kalau imam salah baca, dia yang membaiki. Kalau kita kan belakang imam yang melamun, dia lebih melamun lagi di belakang. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, fasafaftu ana wa yatim wara'ahu, maka aku pun dengan satu orang anak yatim berada di belakang satu saf. Wal ajuzu mi wara'ina, sementara si nenek di belakang kami. Berarti Rasulullah depan, Anas bin Malik dengan anak yatim di belakang Rasulullah, si nenek di belakang. Fasalla Rasulullah sallam raka'ataini suman sarafa. Lantas Rasulullah pun salat 2 rakaat dan beliau pun setelah itu pulang. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya boleh salat sendirian di belakang saf. Dalilnya ini, si nenek salat sendirian di belakang saf, itu dalilnya. Bisa antum pahami maksudnya? Saya ulangi ya. Kan tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah jelas-jelas mengatakan melihat sahabat. Ada seorang sahabat yang sholat sendirian di belakang saf. Rasulullah katakan, sholat, istakbil sholatak, ulangi sholatmu, kata Rasulullah. Udah, karena dia sholat sendirian di belakang saf. Ini mazhab yang mengatakan bahwasanya tak sah sholat sendirian di belakang saf. Tapi sebagian lagi mengatakan sah dengan berdalilkan kisah ini. Tuh si nenek sholat sendirian di belakang saf. Demikian ikhwah. Wa hadza istidlal nadhrun min wujuh. Pendalilan seperti ini perlu dikoreksi dari berbagai sisi. Ya kan? Kira-kira menurut antum di mana koreksinya? Karena dia nenek-nenek gitu. Kalau anak gadis boleh. Apa? Hah? Karena dia perempuan. Dia perempuan. Gak mungkin dia satu saf dengan laki-laki, itu dia. Makanya itu gak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, makanya penulis buku ini mengatakan hadza istidlalu fihi nadhar min wujuh. Pendalilan para ulama yang mengatakan bahwasanya boleh salat sendirian di belakang saf itu perlu dikoreksi dari berbagai sisi. Yang pertama, qiyasun ma'wujudin nas fa huwa qiyasun batil. Mengkiaskan dengan adanya nas maka kias batil. Apa maksudnya ikhwah? Kias itu hanya boleh kita pergunakan jika tidak ada dalil dan dia memiliki sebab hukum yang sama. Contohnya ikhwah, tapi harus ada dalil asal, dalil usul. Misalnya ini zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu Rasulullah katakan sa'an minat tamr, sa'an minat dabib, sa'an minal qamh dan seterusnya. Zakat fitrah itu 1 sok kurma, 1 sok zabib itu kismis, 1 sok gandum, ya, itu diantara benda yang dizakat fitrahkan. Kemudian di Indonesia orang nggak ada makan kurma bukanlah makanan pokok. Makanan kurma itu untuk makanan buka puasa bagi kita. Itu pun cari yang gratis biasanya. Kemudian
Kismis, bagi kita kismis bukan makanan pokok. Itu untuk pasangan nasi kabuli, nasi kabuli, masih biryani, begitu barulah kita makan kismis. Atau untuk roti manis ujungnya itu, ya kan, ada kismisnya. Nggak ada makan gitu aja, jarang ikhwah. Gandum, kita jarang makan pakai gandum, kita bisa makan roti. Roti itu gandumnya segini, setelah dimasak begini. Ada pengembangnya. Tapi begitulah gandum, ya. Dan kita juga kalau makan roti, sarapan misalnya makan roti atau makan siang makan roti, itu berarti masih belum makan. Perut masih minta. Nasi katanya. Begitu, nggak bisa. Makanya saya lupa waktu tahun berapa jamaah haji Indonesia tidak dapat makanan. Tidak makan. Ternyata bukan nggak makan, tapi nggak makan nasi. Susu, biskuit, roti banyak dibagi-bagi. Tapi yang namanya Indonesia, karena dia kalau makan nasi, nggak makan, maka beritanya jemaah Indonesia nggak makan. Itu ikhwah. Jadi maka dikiaskanlah gandum dengan beras. Ya. Adapun penyebutan kata beras itu nggak ada dalam hadis. Penyebutan kata beras untuk dizakat hartakan itu nggak ada. So'an minar ruz misalnya, satu sok ruz nggak ada. Yang ada qamhun dan syair. Qamhun dan syair itu sama-sama gandum, tapi jenisnya beda. Tip. Adapun sa'un minar ruz, satu sok ruz, beras tak ada. Maka dikiaskanlah gandum ke beras, karena sama-sama penyebab hukumnya sama-sama makanan pokok. Itu yang mudahnya ikhwah. Ya. Tip. Ini ikhwah, ini mengkiaskan antara bolehnya sholat sendirian di belakang saf dengan peristiwa neneknya Anas bin Malik. Demikian ikhwah. Seperti ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena jelas-jelas Rasulullah melarang. Kalau seandainya ini ada nas yang mengatakan tidak boleh zakat fitrah dengan beras. Boleh kita kias zakat fitrah beras dengan gandum? Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah ada jelas larangan. Seandainya, itulah contohnya ikhwah. Ya, makanya masalah sholat sendirian di belakang saf kan sudah ada dalilnya yang jelas. Ya, dan beberapa peristiwa terjadi. Rasulullah katakan istaqbil sholatak, ulangi sholatmu. Ya, ada juga Rasulullah SAW fa'amarahu ayyu'ida. Rasulullah perintahkan untuk mengulangi lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan la tasih, tidak sah. Gimana lagi ikhwah? Itu sudah jelas-jelas di kasusnya. Kasusnya sama begitu. Bukan, tidak ada pengkiasan dengan kasus lain. Itu kalilah kasusnya. Itulah dia. Itu kalilah kasusnya. Tidak ada beda-beda yang lain. Demikian. Kalau sudah ada larangan yang jelas untuk kasus yang jelas, maka tidak boleh kita ambil dalil yang lain untuk pembolehan yang dilarang ini. Itu pengkiasan yang batil namanya. Ya. Selanjutnya ikhwah, anna Abu Daud fassara faqala fi sunanihi, bahwasanya Imam Abu Daud dan beliau mentafsirkan dalam kitab sunannya wa makna qiyasul munfarid khalfas saffi ala wukufil mar'ah munfaridah khalfas saf qiyasun ma'al fariq. Mengkiaskan antara hukum orang yang dilarang sholat sendiri di belakang saf dengan hukum wanita yang sholat sendiri di belakang saf yang di kisah neneknya Anas bin Malik. Ini kias ma'al fariq, artinya gak bisa dikias karena beda. Kasusnya kasus yang berbeda. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekarang begini, kembali kita masalah zakat fitrah tadi. Udah. Bisa nggak saya kiaskan
zakat fitrah, misalnya saya nanam kangkung, kemudian saya kiaskan berarti sok minal kangkung. Saya kiaskanlah antara gandum dengan kangkung, bisa? Atau saya kiaskan gandum dengan durian, so'un minat durian. Gak bisa ikhwah, karena beda ceritanya ini, tidak ada persamaannya. Sama seperti ini, kasus Rasulullah melarang sahabat sholat sendirian di belakang saf dengan kasus si nenek sholat sendirian di belakang saf, itu beda kasus, tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan. Makanya pengkiasan seperti ini pengkiasan ma'al farid, kias tapi beda halnya, dua hal yang beda. Saya berikan contoh dalam fikih Hanafi. Ada satu pembicaraan masalah fikih, apabila najis nempel di badan kita, ya, maka di salah satu fikih Hanafi, jika najis tersebut sebesar koin, maka tidak mengapa. Tapi kalau lebih besar dari koin, maka tak boleh. Antum tahu kenapa sebabnya? Di situ disebutkan karena dubur manusia sebesar koin. Sekarang apa hubungannya antara besar dubur dengan koin? Ini pengkiasan ma'al farid, nggak bisa. Ini kias batil namanya. Yang namanya najis nempel ketika kita tahu itu najis, selama bukan najisnya najis dimaafkan, maka harus dibersihkan, nggak bisa. Ya, harus dibersihkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah lagi sholat, datang Jibril ngasih tahu, ya Muhammad, di sendalmu ada najis. Langsung Rasulullah buka sendal. Demikian, karena memang bisa dilepas, tidak berpengaruh dengan sholat. Tapi kalau dia pakai kain sarung, ada najis di kain sarungnya, dalam kain sarung nggak ada apa-apa lagi, dia lepas, dia lanjut, lepas Allahu Akbar begitu, nggak bisa, karena akan terbuka aurat. Itu ikhwah rahimanallah. Kalau topi ada najis, tinggal kita buka. Kita pakai masker ada najis, tinggal kita buka. Demikian ikhwah. Jadi benar kata penulis bahwasanya nggak bisa dikias dua hal ini. Ini dua kasus yang berbeda dan memang dua hukum yang berbeda, tidak sama hukumnya. Fal awal manhiyu anhu. Yang pertama itu terlarang, yaitu sholat sendirian di belakang saf, itu terlarang. Wathani, yang kedua, maksudnya kasus neneknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, nenek Mulaikah radhiyallahu anha, itu sunnah ma'muru biha. Justru untuk kasusnya neneknya Anas bin Malik itu Mulaikah radhiyallahu anha, justru yang memang begitu sunnahnya, memang begitu anjurannya. Jadi dua hal nggak bisa disamakan. Yang sini dilarang, yang ini memang disunahkan seperti itu. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah fi sahihihi. Berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam kitab sahihnya, wahtajja ba'du ashabina wa ba'du man qala bi madhhabil iraqiyyin fi ijazatil ma'mumi khalfa safi wahdahu bima huwa ba'idu shibuhu min hadhil mas'alah. Bahwasanya sebagian sahabat-sahabat kami, madhab kami yang mengatakan bahwasanya dan diantaranya mereka mangqala dan mereka yang bermadhab Irak di Irak ini biasanya madhabnya madhab Hanafi, di mana mereka membolehkan makmum sholat sendirian di belakang saf bima huwa ba'idu shibuhu min hadhil mas'alah, di mana hal itu jelas jauh dari masalah ini. Wahtajju bi khabar Anas bin Malik annahu shalla wa imra'atun khalfan nabi sallallahu faja'alahu an yaminihi wal mar'atu khalfas saf, ya, di mana mereka berhujjah dengan kisah Anas bin Malik yang sholat di belakang Nabi dan si wanita sholat sendirian di belakang Rasulullah SAW. Wa ja'alahu an yaminihi wal mar'atu khalfas safi.
Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan Anas bin Malik di sebelah kanan beliau dan si perempuan di belakang beliau. Jadi waktu itu kisah yang berikutnya, ya, kisah berikutnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama Anas bin Malik. Kemudian sholat juga bersama beliau ada seorang wanita. Karena laki-lakinya hanya satu, maka beliau memposisikan si makmum sebelah kanan. Adapun perempuan, sunnahnya ya nggak satu saf lagi, tapi dia berada di belakang. Demikian ikhwah. Faqalu, mereka katakan, idza jaza lil mar'ati an taquma khalfas safi wahdah, jaza salatul musalli khalfas safi wahdah. Masya Allah pengkiasannya. Apabila si perempuan ternyata dibolehkan sholat sendirian belakang saf, berarti laki-laki juga boleh. Apabila perempuan boleh sholat sendirian belakang saf, berarti laki-laki juga boleh. Nah, inilah tinjauan yang keliru. Wa hadzal tahyat indi ghalatun. Menurutku ini pendalilan yang jelas salahnya, keliru. Li'anna sunnatal mar'ati an taquma khalfas safi wahdah idza lam takun ma'a imra'atun ukhra. Karena sunnahnya untuk kaum wanita, dia sholat sendirian di belakang imam, di belakang saf, jika tidak ada cewek yang lain, jika tidak ada perempuan yang lain. Wa ghairu jaizin laha an taquma hidha al-imam, dan enggak boleh bagi dia salat di samping imam walaupun suami dia. Ya, antum udah punya istri? Belum ada. Yang punya istri lah, punya istri. Udah. Astagfirullah. Yang sudah punya udah ya. Antum kalau salat berimam dengan istri, di mana posisi istri antum? Atau enggak salat? Di belakang, bukan di samping. Kenapa di samping? Kan istri. Allahu Akbar. Ya. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, ya enggak boleh untuk susunan laki-laki, ya, dengan laki-laki satu orang di samping kanan dan tidak mundur sedikit. Karena hadis dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, untuk satu orang laki-laki dengan satu imam tuh hidaahu, ketika beliau sholat bersama seperti dengan Abdullah bin Umar, dengan Abdullah bin Mas'ud, itu berada di samping Rasulullah SAW. Demikian juga bersama Anas bin Malik, di samping, pas posisinya di samping, tidak pakai mundur sedikit, ya, tidak pakai mundur dikit. Adapun perempuan, walaupun dia istri kita, tak boleh di samping, atau di samping agak ke belakang, gini. Di mana posisi perempuan kalau dia sholat sendirian dengan kita? Sejajar depan imam, pas di belakangnya itu perempuan. Siapapun dia, mau nenek kita, mau istri kita. Kalau pacar kita, jangan pakai kita lah ya. Kalau yang bukan mahram boleh nggak disolat di belakang imam yang bukan mahram ya? Hah? Ya boleh lah ikhwah, masa nggak boleh? Hukum asalnya boleh. Kalau di sana nggak ada siapa-siapa Ustadz, ngapain perempuan datang di situ? Nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada siapa-siapa, datang di sini kucuk ke masjid. Imam, awak salat ya. Ini mau apa ini? Dicurigain ini perempuan. Demikian ikhwah. Tapi hukum asalnya tidak ada masalah. Memang begitu susunannya. Ya, memang begitu susunannya. Baik. Makanya berbeda. Ya, wala safi ma'ar rijal. Demikian ikhwah. Wa ghairu jaizin lah an taquma bi hidhal imam. Enggak boleh dia salat pas di belakang imam, di samping imam, walaupun di imam itu ada suami sendiri. Enggak dibolehkan. Posisi wanita tepat di belakang imam, sejajar, begitu. Wala fi safil ma'ar rijal, dan juga enggak boleh dia masuk ke safnya laki-laki. Seperti si nenek Mulaikah radhiyallahu anha, ya, nggak boleh dia gabung masuk ke safnya Anas bin Malik bersama anak yatim tadi, nggak boleh, karena perempuan nggak boleh satu saf dengan laki-laki. Tapi kan Ustadz, nenek sudah nggak ada syahwatnya. Ini bukan masalah syahwat nggak ada syahwat, ya,
Aturannya perempuan safnya di belakang laki-laki. Begitu. Walaupun laki-lakinya anak-anak. Misalnya ini antum sholat bersama anak-anak antum. Satu usia 7 tahun. Sudah bisa sholat kan 7 tahun. Yang abangnya berapa? 7 tahun, 8 tahun. Rapat. Abangnya lagi 9 tahun. Abangnya lagi 10 tahun. Belum ada yang balik. Tapi sudah bisa sholat. Maka yang 3 orang itu di belakang imam. Ibunya di mana? Ya di belakang anak-anak ini. Ini kan ikhwah. Ya, ibunya di belakang anak-anak ini. Nggak bisa. Alah anak-anak. Belakang. Mama ini dekat dengan bapak. Begitu. Yang anak-anak di belakang. Nggak bisa ikhwah. Ya. Karena ini anak sudah bisa sholat. Demikian. Kalau dia belum bisa sholat, letakkan di mana saja. Demikian ikhwah. Karena dia nggak bisa sholat. Nanti Allahu Akbar kan tiba-tiba menghilang dia kan. Ngilang dia. Itu ikhwah. Baik, selanjutnya. Wala fi saffi ma'arijal. Perempuan juga nggak boleh masuk satu saf bersama laki-laki. Wal ma'mumu minar rijal in kana wahidan. Wal ma'mumu minar rijal in kana wahidan. Dan makmum dari laki-laki in kana wahidan jika dia sendiri. Adapun makmum kalau dia sendiri, tak ada makmum yang lain, sendiri. Jadi ada 2 imam dan makmum. Kalau makmumnya sendiri, fasunnatu ayyakuma an yamini imamihi, maka sunnahnya dia berdiri di posisi tepat di samping kanan imam. Walam yajuz lirrajuli ayyakuma khalfal imam wal ma'mumu wahidun. Tak boleh seorang laki-laki itu sholat di belakang imam sementara dia sendirian. Nah, makmum cuma 1 nih, tapi dia sendirian di belakang imam, tak boleh. Bagaimana kalau seandainya kita berharap sebentar lagi datang yang lain? Misalnya kan ketika masjid kita datang imam sendirian, dia yang sudah adzan, udah nengok-nengok nggak ada juga makmumnya. Qomatlah imam kan? Qomatlah imam, kemudian tengok juga nggak ada. Sholatlah sendirian di mihrab. Allahu Akbar. Datang kita. Di mana kita sholatnya? Di samping imam atau di belakang imam? Biasanya belakang. Segan awak di samping imam gitu kan. Seharusnya di samping pas samping kanan. Kecuali dia sudah nggak ada tempat. Mau bilang apa lagi? Mepet mimbar sudah di sini. Ya, dan mepet mimbar. Di sini dah mimbar. Sengaja dia ke situ kan. Allahu Akbar. Supaya dia nggak ada di samping kanan. Ini orang-orang sunnah ini banyak kali ceritanya nih katanya kan. Samping kanan dia. Udah. Jadi ikhwah rahimallahu yakum, ya mau gimana lagi? Kita di belakang. Tapi posisinya sebenarnya kita harus di belakang di samping kanan imam. Itu dia. Dan juga kita pertimbangkan jika imam faham. Ya. Kalau nggak faham, kita khawatirnya nanti malah terjadi fitnah. Pernah kejadian karena saf sudah penuh, salah seorang ikhwan kita berdiri di samping imam. Imam gelisah. Aliran sesat mana pula nih salafi ini katanya. Imamnya 2 orang di depan. Si imam nggak ngerti bahwasanya kalau saf sudah penuh semua boleh berdiri di samping imam. Sempat dipanggil ikhwah. Dipanggil, kumpulkan BKM, diundang satu ustadz dipanggil. Ya, panitia kajian. Panitia kajian kita. Kemudian ditanya ustadznya, dia gerakannya setelah antum imam atau dia bersama dengan antum atau dia juga takbiran sendiri? Dia ustadz, sholatnya gerakannya setelah saya bilang takbir baru dia takbir. Oh gitu, ente lah yang gak ngerti. Berarti memang dia gak paham begitu. Jadi fitnahnya sudah ngeri wah, udah tersebar kemana-mana. Ini pengajian sesat karena imamnya 2. Imamnya 2. Nah, begitu. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu iyyakum, antum lihat situasi lah ya, pandai-pandai begitu. Pandai-pandai menjelaskan kepada imam, karena juga nggak semua imam yang mengerti dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa in kanu jama'atan qamu fi saffi khalfa imam.
Tapi kalau dia ada jamaah, artinya 2 atau lebih, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam. Kemudian wal ma'mumu wahid wala khilafa baina ahli ilmi anna hadzal fi'il law fa'alahu fa'il faqama khalfal imam wal ma'mum qad qama an yaminih. Afwan, salah baca. Hatta yukmil saful awal. Apabila si makmum laki-laki lebih daripada satu orang, maka dia posisinya berdiri di belakang imam sampai sempurna satu saf. Walam yajuz li rajuli ayyakuma khalfal imam wal ma'mum wahid. Wala yajuz li rajuli ayyakuma khalfal imam wal ma'mum wahid. Tidak boleh seorang berdiri di belakang imam sementara hanya dia sendiri makmumnya. Wala khilafa baina ahli ilmi, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmi. Anna hadzal fi'il law fa'alahu fa'il. Ya. Jika hal ini dilakukan oleh seorang yang melakukannya. Faqama khalfal imam wal ma'mum qad qama an yaminih. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang apabila makmum dengan imam satu orang yang tadinya datang sendirian sedang berada di samping kanan. Udah. Kemudian datang satu lagi. Bolehkah dia sholat sendirian di belakang imam? Nah, ini dia. Apakah termasuk dalam hadis di mana nggak sah sholat dia karena sholat sendirian di belakang saf? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, karena yang pertama itu imam dan makmum satu orang, sementara datang yang satu lagi dia berada di belakang imam. Kan seharusnya gimana? Kan dia ke belakang seharusnya kan. Tapi mungkin karena ini nggak tahu, mungkin juga isyarat, gitu kan? Begitu aja dia. Nggak respon ke belakang, nggak ngerti apa maksudnya. Gitu aja. Jadi ini gimana? Sementara kan harusnya dia ke belakang. Yang benar itu kan posisi yang di belakang, bukan yang di samping kanan imam jika makmumnya 2 orang atau lebih. Nah, yang seperti ini para ulama khilafiyah. Apakah si sholat yang di belakang imam ini nggak sah ataukah sah? Allahu a'lam bishawab. Saya cenderung pada sah karena posisi dia yang betul. Seharusnya yang samping kanan imam dia harus turun ketika kita kasih isyarat. Allahu a'lam bishawab. Faqama khalfal imam wa ma'mum qad qama an yaminihi, di mana datang satu orang berdirilah dia di belakang imam, sementara saat itu sudah ada makmum yang pertama dia berdiri di samping kanan. Ngerti kasusnya ini kan? Ya, ngerti. Ada nggak ngerti? Paham semua kan? Saya ulangi kasusnya. Pertama imam dengan makmum satu orang. Di mana posisi imam makmum? Samping kanan. Udah. Ketika posisi seperti ini datang satu lagi. Dia berdiri di belakang imam. Kan seharusnya yang kanan ini turun ke bawah. Karena aturannya kalau makmumnya 2 orang atau lebih, maka posisinya berada di belakang imam sampai sempurna satu saf, baru boleh buat saf yang berikutnya. Kan begitu dia aturannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, datanglah makmum satu lagi, dia sholat di belakang imam. Jadi makmumnya 2, yang satu di samping kanan, yang satu di belakang imam. Nah, ini yang di belakang imam ini para ulama berbeda pendapat akan keabsahannya. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan sah. Karena apa? Karena sebenarnya kalau sudah 2 makmum, tempat posisi yang sebenarnya di belakang. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum, khilafah sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu qad ikhtalafu fi ijabi i'adatil salat. Berbeda dengan sunnah Rasulullah, jelas berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berselisih pendapat apakah harus diulangi lagi salatnya apakah tidak. Wal mar'atu idza qamat khalfas saffi wala mar'ata ma'aha
wala niswatun fa'ilatun ma umrat bihi wala niswah fa'ilatun ma umrat bihi. Namun apabila dia seorang wanita berdiri di belakang saf, tidak ada wanita lain, ya, maka sebenarnya fa'ilatun ma umrat bihi, berarti dia sudah melakukan apa yang diperintahkan. Ya, ada imam, ada makmum laki-laki, datang seorang wanita, maka berdirilah dia di belakang saf sendirian. Wanita ini jika tidak ada wanita lain, ya dia boleh sholat sendirian di belakang imam, di belakang saf. Dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma huwa sunnatuha fi sunnatihi. Dan berbeda antara sunnah laki-laki sholat di belakang saf dengan sunnah laki-laki sunnah perempuan sholat di belakang saf sendirian. Saya ulangi, seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang saf, seorang laki-laki yang sholat sendirian di belakang saf, sementara saf di depan belum penuh, itu beda hukumnya dengan wanita yang sholat sendirian di belakang saf. Adapun laki-laki, jika dia sholat sendirian di belakang saf, ya, maka sholatnya batil, harus diulang. Adapun kalau dia perempuan sholat sendirian di belakang saf, sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ayyadukhala saffi fayasuffu ma'al ma'mumin, fa kaifa yakunu ayyushbiha ma jazara al-ma'mum anhu mimma huwa khilafu sunnatihi fi qiyam. Bagaimana mungkin disamakan antara perkara yang dilarang dengan perkara yang diperintahkan? Maksudnya perkara yang dilarang yang mana ini? Laki-laki yang sholat sendirian di belakang imam. Bagaimana mungkin bisa disamakan perkara yang dilarang dengan perkara yang disunahkan? Yang disunahkan yang mana? Nah, ini kan artinya membantah pernyataan para ulama yang mengatakan boleh laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Dalilnya mana tadi? Dengan yang nenek Mulaikah itu radhiyallahu anha. Ya, ini beda kasusnya, nggak bisa disamakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu lebih kurang begitulah. Fal musyabbih manhi anhu wal ma'muru bihi mughfalun bayyinun al-ghaflah. Intinya sama ikhwah, bahwasanya tidak bisa disamakan dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya laki-laki boleh sholat sendirian di belakang saf dengan pendalilan adanya peristiwa seorang wanita sholat di belakang saf sendirian. Ya, kita masih di poin nomor 2, masih ada poin 3, 4. Ya, ada 2 poin lagi yang sedang juga membahas masalah ini ikhwah rahimanallahu yakum. Waktu seperti sudah habis. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya silakan, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung silakan, boleh ditelepon langsung melalui pesan melalui nomor 089561132778 089561132778. Boleh telepon langsung dan juga boleh dikirim berupa WhatsApp. Demikian juga para jamaah yang hadir silakan yang ingin bertanya. Ya. Yang ruangan itu hanya bisa satu saf, tapi orangnya 11 orang. Tapi bisa muat. Imamnya di mana? Itu masjid. Rumah. Ngapain dia sholat di rumah? Oh, pandemi. Ya. Ya, kalau seandainya memang tidak ada ruangan lain seperti itu, kecuali seperti itu, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi imamnya bukan di ujung, imamnya di tengah. Ya, imamnya di tengah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu? Dari mana?
Ya, silakan Ibu, tanyaannya. Bagaimana supaya amal tidak ujub gitu? Oke, udah Ibu. Wabarakatuh. Salam. Jadi Ibu ini bertanya bagaimana cara beramal agar tidak ujub. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya kita harus meyakini bahwa segala amalan kita itu Allah lah yang memberi kemudahan, bukan kita, ya, bukan kita. Allah yang memberi kita kemudahan, Allah juga yang memberi kita taufik sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita berikan contoh seperti haji. Itu orang haji ataupun umroh, ketika mereka mulai melakukan ibadah ihramnya, itu kan ada yang namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji, wan ni'mah, dan segala nikmat, laka, hanya milikmu. Innal hamda wan ni'mata wal muluk, dan kerajaan lak, itu punyamu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Artinya kita ke sana itu memang Allah panggil. Dan ketika Allah memanggil kita, Allah mudahkan semuanya kepada kita, baik berupa perjalanan, berupa harta yang ditinggalkan juga, bekal kita, itu kan semua Allah yang memberikan. Ada orang yang punya harta banyak tapi sampai detik ini belum juga melaksanakan ibadah haji, belum juga melaksanakan umroh, padahal ke Eropa sudah keliling-keliling. Ada orang yang kepingin, Masya Allah, setiap kali nengok Ka'bah berlinang air matanya, kepingin ke sana. Kenapa nggak ke sana? Fulus nggak ada duit. Demikian. Tapi Masya Allah ada yang bolak-balik dia umroh. Allah mudahkan. Itu Allah yang mudahkan. Bukan karena kehebatan kita. Saya pernah punya jamaah ikhwah. Saya tanya di Medan, Ibu umroh, Ibu kegiatan hari-hari apa Bu? Jual pecal katanya. Jual pecal naik sepeda itu, keliling-keliling. Bisa umroh. Ya. Sementara direktur, CEO, owner perusahaan gak bisa umroh. Yang punya kebun sekian hektar gak bisa umroh. Ini jual pecal keliling-keliling bisa umroh. Itu kan berarti kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Terus apa yang harus kita banggakan? Ya kan? Apa yang harus kita banggakan? Makanya innal hamda, sesungguhnya segala puji, laka, itu hanya milik Allah, bukan kita, nggak layak dipuji sebenarnya. Ketika kita melakukan haji dengan uang kita segala macam, itu sebenarnya kita nggak layak dipuji. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Karena uang Allah beri, rezeki Allah beri, kesempatan Allah beri, waktu Allah beri. Demikian. Sehingga kita lah yang dipilih, dipanggil melaksanakan ibadah haji. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau kita memahami seperti itu setiap kita melakukan kebaikan, tidak ada yang namanya ujub. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa melakukannya. Ketika seorang muda dia bolak-balik ke masjid, azan ke masjid, tanpa susah dia melangkahkan kakinya. Nun di sana ada orang susahnya melangkahkan kaki ke masjid. Masjid hanya 30 meter dari rumah dia. Susah sekali untuk ke masjid, berat. Sementara tuh Gunung Sibayak tak berapa kali sudah ditaki. Bolak-balik. Naik lagi Sinabung, turun Sinabung, naik Sibayak, turun ke Brastagi, naik Sinabung. Nggak bosan-bosan. Masjid 30 meter nggak terjejaki dia. Itu kenapa ikhwah rahimanallahu iyyakum? Karena imannya kurang. Demikian.
Ya. Jadi hendaklah kita itu menjadi orang yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita merasa bangga dengan itu semua. Itu dia, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah beribadah. Kalau kita bangga, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini salah satu sifat Qarun yang membuat Allah marah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa mengajak Qarun untuk beriman. Qarun kan termasuk dalam umatnya Nabi Musa. Diajak untuk beriman. Diajak untuk bersyukur karena banyak harta. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapati Musa dikarenakan ilmuku, aku pandai berdagang, makanya aku bisa kaya seperti ini. Makanya kan marah Allah Subhanahu wa taala. Fakasafa bihi maka Allah tenggelamkan dia dan harta bendanya. Demikian ikhwah. Jadi segala perbuatan baik yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah, bukan ujub, bukan malah bangga dengan diri saya begitu. Saya bisa begini, saya telah melakukan ini. Ikhwah enggak. Ya, yang seperti itu malah akan menghabiskan amalan. Makanya kata Rasulullah SAW, laula tudnibun la khiftu ma akhafu alaikum minhu. Kalaupun kalian tidak berdosa, maka aku khawatirkan ada satu hal yang lebih kutakutkan. Apa itu? Al-ujubu. Al-ujubu yaitu ujub, bangga dengan diri sendiri. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Aduh. Halo? Halo? Kita ambil dulu apa ya? Kita baca WhatsApp dulu. Assalamualaikum Ustadz. Suami anak kan sering keluar ngumpul bareng teman. Bahkan pulang kantor nggak langsung pulang, alasannya diskusi dengan teman-teman. Iya. Ya gitu, antum gitu ya? Diskusi. Dari kantor sampai rumah lama, dan terkadang di hari libur ditelepon langsung cepat bersiap pergi. Ana sudah usaha bilang dengan lembut dan sampai ujung-ujungnya Ana selalu cemburu dengan teman-temannya. Jika pulang terlalu lama dan ujung-ujungnya sering cekcok, apakah hanya Ana harus diam saja? Gimana solusinya Ustadz? Masya Allah, kasihan sekali istri seperti ini. Kalau seorang istri punya suami seperti ini, ya punya suami seperti ini, pertama istri sebelum dia mulai, dia doa pertama pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan bagi dia untuk bisa bicara dengan baik. Dan yang kedua, bicara dalam kondisi tidak panas. Kita kalau bicara dalam kondisi panas itu nggak terkontrol, apalagi perempuan. Ya, perempuan kalau dia bicara dalam keadaan emosi itu bisa nggak tertangkap lagi apa yang dia omonginnya. Seperti kaset kusut gitu. Bisa seperti itu, nggak jelas apa yang dia omongkan. Makanya bagaimana? Tenang dulu, berdoa kepada Allah, minta taufik dan hidayah, kemudian cari waktu yang tenang, baru bicara dengan tenang. Jangan di saat muncul bergejolak cemburu bicara. Tapi kadang-kadang kalau sudah tenang nggak pula merepet dia kan. Pas tenang nggak pula ada cemburu, itu masalahnya. Ini pas muncul cemburu ini yang rasanya macam mau diterkam itu piting suami itu kan. Apalagi suami kecil pula. Demikian. Jadi pilih waktu tepat. Kemudian ajak diskusi. Apa yang dia butuhkan dari sang suami. Demikian. Sudah? Atau introspeksi. Sang istri introspeksi. Ini apa ya yang membuat suami nggak betah di rumah? Itu pasti ada. Ya. Karena pada prinsipnya baiti jannati kan gitu kan. Rumahku adalah surgaku. Tapi kenapa suami ini nggak betah di rumah? Kalau udah sampai rumah bawaannya mau keluar aja begitu. Iya.
lebih betah dia di warung dengan asap rokok yang mengepul ketimbang di rumah. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah yang membuat si suami tidak betah. Harus introspeksi, cobalah apa kira-kira, ya. Demikian ikhwah. Atau mungkin servis di warung lebih hebat dibanding servis di rumah. Bisa aja kan begitu kan? Di warung begitu duduk, bapak mau minum apa? Kan gitu kan? Makan apa? Ini menunya. Kan begitu biasanya kan? Di rumah suami pulang, istri mana ini? Misalnya begitu kan? Nggak ada tawaran, bang mau minum apa? Manis apa? Panas apa dingin? Coba ditawarkan begitu suami pulang. Bang mau minum apa bang? Manis, dingin, putih. Air putih aja lah bang ya. Ujung-ujung air putih aja. Ada tawaran-tawaran seperti itu. Jadi suami pun, oh insya Allah, servisnya tingkatkan. Ya, kalahkan servis warung-warung itu. Demikian. Atau mungkin bisa saja suami pingin ngobrol, istri tak bisa ngobrol. Suami ngobrol, dek, gini. Nggak ngerti awak bang. Aduh, nggak ngerti awak bang. Oh ya nggak ngerti deh, ya udahlah abang cari yang ngerti-ngerti aja lah kalau begitu. Di warung banyak yang ngerti. Begitu. Jadi gimana ya ikhwah? Memang seorang istri itu perlu multi talenta memang. Dia bisa sebagai teman, dia bisa sebagai ibu, dia bisa sebagai tempat kolega. Kalau bisa begitu, jadi multi talenta. Nah, makanya antum juga kalau mau cari istri, kalau bisa yang cerdas lah sikit, jangan tulalit gitu. Ya. Nanti antum diskusi nggak ngerti awak bang. Aduh. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi berupaya untuk mengimbangi. Ini suami maunya apa begitu. Belajar ikhwah. Kita hidup ini kita perlu belajar. Belajar. Jangan dikira kalau sudah kawin lantas nggak perlu lagi belajar. Mempelajari rumah tangga itu perlu. Kita punya istri ini baru, kita kan mempelajari istri kita ini bagaimana. Istri juga mempelajari suaminya apa, maunya apa, senangnya apa, sukanya apa. Suami juga begitu, istri juga begitu sama. Apa yang dia sukai, apa enggak dia sukai, begitu. Kasihan kalau kita nggak tahu apa keinginan istri kita. Kita ingin agar istri kita tuh senang sampai rumah. Kita aku mau beli mie Aceh nih, dibawalah mie Aceh. Nih dia abang beli mie Aceh. Apa bang? Mie Aceh. Alah bang mie Aceh. Sejak usia 3 tahun aku udah nggak suka mie Aceh. Kan kacau jadinya. Niat kita nggak kesampaian. Makanya apa yang dia suka. Terus belajar ikhwah. Ketika suami istri mulai hamil, dipelajari lagi. Itu belajar terus. Itu masih hamil 3 bulan pertama. Ketika hamil ke 4 bulan, ke 5 bulan, itu belajar terus ikhwah. Gitu. Lahir anak, antum kira sama ilmunya menghadapi anak. Istri yang sudah punya anak dengan istri yang nggak punya anak. Begitu. Jadi istri juga begitu. Ya. Karena biasanya kalau sudah istrinya sudah hamil tua, ini para suami bawaannya mau poligami aja. Begitu. Bawaannya mau poligami aja masalahnya. Padahal belum tentu juga poligami itu menjadikan sebagai solusi. Belum tentu. Demikian, berarti memang harus belajar ikhwah. Hidup kita belajar. Kita punya anak satu, usia 3 tahun, setahun. Beda nanti kita menghadapi ketika mereka sudah berusia 3 tahun. Beda ketika dia sudah berusia 6 tahun. Demikian ikhwah. 3 anak kita, 3 ini beda didikannya. 3 beda karakternya. Memang belajar terus, pelajari. Ini kan amanah. Istri adalah amanah. Makanya bagi para suami, ya memang harus terus belajar. Istri juga lebih dituntut untuk belajar. Belajari apa masalahnya, apa salahnya, apa kiatnya. Demikian. Terkadang ikhwah, solusi untuk keluarga A beda dengan solusi keluarga B. Bahkan ikhwah masalah ranjang pun beda-beda. Karena banyak konsultasi. Masalah ranjang beda-beda. Di sini cukup dengan kerlingan mata jadi. Di sini sudah pakai kerlingan nggak jadi. Sudah pakai kode keras nggak jadi juga. Demikian ikhwah. Jadi nggak semua sama dalam masalah ini. Ini perlu observasi masalahnya ini. Di mana masalahnya?
Demikian. Ada suami itu nggak masalah, dia pulang nggak ada pelayanan, nggak masalah, nggak ada teh dia buat sendiri, nggak masalah dia. Ada suami nggak bisa, dia dari kecil sudah dapat pelayanan dari emaknya. Begitu pulang sudah tersedia teh, biskuit, begitu ikhwah. Jadi ya beda-beda, nggak bisa kita samakan. Abang pun harus dilayani. Tengok tuh suami sepulan, mereka buat teh sendiri. Demikian. Itu tengok, mereka kalau ngambil, itu ngambil nasi bang, mana ada di meja. Oh mereka nggak punya meja. Jadi gimana? Ngambil langsung ke Priok, gulai langsung ke Kuali. Abang ini manja kali pun, nggak bisa disamakan, itu hak dia. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, demikian. Kita ini mungkin ada 50 atau 40. Ini bisa beda-beda pelayanannya. Demikian. Ada yang nggak ditengok-tengok istri, nggak masalah kali dia. Ada nggak masalah bagi dia. Ya, kalau nggak aku ditengok istri, aku yang nengok istriku, begitu. Jadi nggak sama ikhwah. Makanya ini ibu yang bertanya memang harus belajar. Di mana sih apa yang membuat suami itu tidak betah di rumah? Tidak betah di rumah. Dari Senin sampai Sabtu bekerja. Hari weekend, hari Ahad, ini suami lebih suka bertemu dengan ikan ketimbang suami istrinya. Pergi mancing dari pagi. Ngapain bang? Sudah. Jadi Sabtu sore itu kan cepat pulang. Udah nyari cacing dia. Nyari cacing. Bukan dia ngobrol anaknya. Ngapain bang? Cari cacing. Mau ngapa? Besok mau mancing. Habis subuh mancing dia. Pulang pulang di sore. Yang dibawa ikan sepat 3. Tapi dia tenang itu. Menunggu 3 ikan sepat kecil-kecil gitu. Dia senang. Kok bisa dengan istrinya nggak senang begitu? Lebih senang nungguin ikan sepat ketimbang istrinya. Berarti kan istri ada masalah ini. Demikian. Jadi istri harus belajar. Itu dari pihak istri. Antum juga jangan seperti itu. Masa lebih suka dengan ikan badu dibandingkan istri? Iya. Tanya istrinya gimana. Kalau memang ada kekurangan istri, maka diarahkan. Abangnya mau begini. Kalau abang pulang maunya seperti ini. Gitu, kasih tahu aja. Ya. Kasih tahu. Jadi rumah tangga kita itu bisa langgeng, saling berkomunikasi, apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi. Tidak salah sikit talak, salah sikit ku cerai, salah sikit pulang kau ke rumah orang tuamu. Begitu, main ancam aja. Ya, nggak seperti itu ikhwah. Karena bagaimanapun kita manusia pasti ada kesalahan. Makanya komunikasi, perbaiki, dibenahi, terus begitu ikhwah. Rumah tangga kita begitu, terus sampai mati gitu, seperti itu. Demikian. Punya anak, benah lagi, di mana begitu. Memang begitulah namanya rumah tangga. Dan tetap ada masalah. Yang nggak ada masalah nanti ketika kita pertama kali menjejakkan kaki kita di surga, baru tidak ada lagi masalah. Di padang mahsyar masih banyak masalah. Ya. Pertama sekali kita menjejakkan kaki kita di surga, barulah tidak ada masalah. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.